total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan. Usai meredanya suara protes yang menginspirasi aksi unjuk rasa akhir Agustus, kepolisian bergerak memburu orang-orang yang dianggap perusuh. Bareskrim Polri menyebut kepolisian telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka demo rusuh dalam rangkaian unjuk rasa akhir Agustus lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 295 tergolong masih anak. Data ini dihimpun dari penanganan polisi di berbagai daerah. Polisi menegaskan para pelaku yang ditangkap bukan pengunjuk rasa yang murni menyampaikan aspirasi, tetapi para perusuh yang melakukan aksi anarkistis seperti menyerang kantor-kantor instansi negara, merusak fasilitas umum, hingga menjarah rumah pejabat. Penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Untuk kasus penjaraan rumah pejabat, polisi menetapkan sejumlah tersangka. Dalam penjaraan rumah anggota DPR Ahmad Sahroni ada 12 tersangka. Sementara di rumah Sri Mulyani yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan, polisi mentersangkakan 14 orang. Di rumah anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya ada 11 tersangka. Penjarahan rumah Eko Patrio 8 orang dan 7 tersangka penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbach. Bukan hanya mentersangkakan pelaku anarkistis, polisi juga menangkap para pihak yang diduga menyebarkan ajakan merusuh melalui konten media sosial. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Terkait tuduhan penyebaran ajakan untuk berbuat rusuh, ada sejumlah aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Namun, penetapan Del Pedro dan sejumlah aktivis lain sebagai tersangka menimbulkan polemik. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta pembebasan Del Pedro CS, bahkan bersedia menjadi penjamin. Mereka menilai tuduhan polisi tidak tepat karena Del Pedro dan para aktivis lain hanya menyuarakan keresahan mereka di media sosial terkait kondisi bangsa. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Sebelumnya, saat dijenguk Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, Del Pedro menegaskan dia tidak bersalah. Namun, dia bakal menjalani proses hukum. Dan insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap, insya Allah saya tidak bersalah. Kita juga lihat ke depannya dan saya percaya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Pak juga masyarakat yang punya integritas, dan saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang kegelapan. Setelah penetapan tersangka pelaku kerusuhan, pertanyaan soal adakah dalang
atau pihak di balik kerusuhan akhir Agustus masih belum terjawab. Polisi masih menelusuri mastermind kerusuhan. Selain itu juga mendalami dugaan adanya pihak yang mendanai. Dan saat ini tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi sampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan, karena kita ketahui bersama bahwa kejadian kerusuhan ini berjalan secara serentak hampir di semua polda. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Dugaan adanya dalang kerusuhan mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menjenguk para polisi yang terluka saat mengamankan demo. Saat itu, Presiden bahkan menyebut ada indikasi upaya makar di balik aksi kerusuhan. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia. Di luar kerja kepolisian mengungkap peristiwa kerusuhan akhir Agustus, Komnas HAM bersama 5 lembaga lain juga memutuskan membentuk tim pencari fakta independen. Tim ini ingin mengungkap fakta yang lebih komprehensif soal peristiwa kerusuhan. Bahkan tak tertutup kemungkinan akan mengungkap dalang kerusuhan. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya. Kini publik menunggu ujung dari proses hukum para perusuh yang telah ditersangkakan polisi, termasuk pengungkapan dugaan pelaku yang mendanai demo hingga berujung ricuh di akhir Agustus lalu. Tim Liputan, Kompas TV.